Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 29 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Pertama, penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Maret 2026 jam 9 pagi sebesar Rp9.175.500. Syukur sebesar Rp3.782.000. Persepuluhan sebesar Rp670.000. Dan sarana fisik sebesar Rp289.000. Kedua, penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Maret 2026 jam 6 sore sebesar Rp8.163.200. Syukur sebesar Rp1.375.000. Persepuluhan sebesar Rp550.000 dan sarana fisik sebesar Rp516.000. Ketiga, ibadah Minggu 29 Maret 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore di Gereja Maranatha merupakan ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus sekaligus perhadliran untuk persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 3 April 2026 mendatang. 4. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 3 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Kelima, ibadah Paskah Kristus pertama Minggu 5 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 6 sore. 6. Ibadah Paskah Kristus kedua Senin 6 April 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Ketujuh, ibadah saat ini merupakan ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta C. Herwendi dengan menggunakan tata ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus. 8. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera. 9. Pembacaan Alkitab TB2 dari Markus 11 ayat 8 sampai 11 dan Yohanes 19 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-27. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini ialah Nona Given Latu Papua. 11. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Doa Sabat Lama nomor 118 pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Lagu Jabat Tangan, nyanyian Doa Sabat Lama nomor 150.
Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 29 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahai Lewakabesi MSI Sekretaris. Bapak Ibu Jemaat, selamat sore, Shalom. Mari kita beribadah bagi Tuhan di saat ini. Hai umat Tuhan, sambutlah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Dialah pohon keselamatan yang berdiri tegak menjadi tempat perlindungan yang kekal. Dengan hati yang dikuasai Roh Kudus, mari rayakan Yesus Tuhan Sang Raja Mulia di Minggu Palma ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari.
jemaat, kita akan ada dalam pengakuan dosa. Dengan menunggang seekor keledai, Yesus memasuki Yerusalem. Diiringi sorakan gempita, berhiaskan ranting dan daun palma. Dari orang-orang yang nantinya akan terdiam ketika ia ditangkap dan disiksa, atau bahkan berbalik mengkhianatinya. Itulah kengerian dalam hidup, ketika kegembiraan berubah menjadi petaka, yang tersisa hanyalah ketakutan. Saat diri kita takluk di bawah ketakutan dan keberanian, atas nama kebenaran pun menjadi hilang. Maka kita pun tak jauh berbeda dengan orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, tetapi kemudian menjadi bisu, menghadapi kenyataan yang berbeda dari harapan. Saudaraku, ingatlah bahwa ada banyak ketakutan dan kebisuan yang terjadi pada diri kita. Manakala kejahatan, ketidakadilan, dan kemunafikan terjadi. Namun, ketahuilah untuk semua itu, Yesus rela menderita. Maka marilah kita tunduk dan memohon pengasihannya dan disucikan dari dosa-dosa kita. Jikalau mulut kami kerap bersorak mengagungkan-Mu, namun sebaliknya terdiam. Ketika melihat derita sesama, kami bagaikan ranting-ranting yang patah dan daun-daun yang terkulai di sepanjang jalan kekhawatiran yang kami tempuh. Kami bahkan rela menghamparkan diri kami pada dosa yang membawa derita dan kesukaran, lalu akhirnya terdiam dan membisu. Ketika merasakan akibatnya, kasihanilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, penyelamat kami. Ampunilah kami ya Tuhan, demi kasih-Mu yang besar. Aku lipat lututku
Jemaat, dengarlah anugerah penebusan dan pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-17. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oleh sebab itu, jadilah pengikut-pengikut Yesus yang setia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Jemaat, di ibadah saat ini kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11 dan Yohanes 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-27. Mari mengawalinya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih minggu ke-7 sengsara-Mu di saat ini Tuhan. Ada pembacaan firman yang akan kami baca dan kami dengar. Tuhan, kami mohon kepadamu
Bila roh hikmat kebiasaan curahkan bagi kami. Kepada kedua anak kekasih yang akan membaca firman ini, pendeta yang akan berikan renungan kepada kami firman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami semua jadi pelaku firman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Markus 11 ayat yang ke-8 sampai hingga ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayatnya yang ke-27 di bawah perikop Yesus disalibkan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia, bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore sekali lagi, Shalom. Apa kabar kita hari ini? Semua baik? Baik kah? Kayak bilang baik, kayak pelan sekali. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan baik. Tanpa sesuatu apapun, atau masih tetap merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Tak terasa katong sudah ada di minggu sengsara yang ke-7.
Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang terakhir, ada satu hal yang seharusnya kita renungkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, yaitu salib Kristus. Ketika Bapak, Ibu, dan Beta memandang salib itu di depan ini, sebenarnya kita sedang diingatkan kembali tentang siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kadang dalam hidup Bapak dan Ibu Beta merasa kuat, merasa hebat. Kita merasa bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita bangga dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Baik itu punya pekerjaan yang baik, baik kita punya kedudukan yang baik, baik kita punya harta jabatan, bahkan mungkin pelayanan di gereja. Tapi begitu Bapak, Ibu, dan Beta melihat salib ini, semua itu seperti runtuh. Mengapa? Sebab kita sadar bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri kalau bukan Tuhan Yesus yang sudah menembus dan menyelamatkan kita dari dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kesadaran itu maka firman Tuhan membawa kita melihat dua peristiwa yang sangat berbeda yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama kita melihat Yesus yang masuk ke Yerusalem, dan suasana pada saat itu orang banyak berkumpul itu sangat ramai sekali. Mereka bersorak-sorai dengan penuh semangat dan sukacita. Hosana, Hosana. Mereka hamparkan pakaian di jalan. Mereka tebang ranting-ranting dan taruh di jalan supaya dilewati oleh Yesus. Itu bukan hal yang biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Itu tanda penghormatan yang khusus, penghormatan yang besar. Dan itu cara mereka untuk menyambut raja. Kalau kita membayangkan saat ini, dalam situasi kita mungkin seperti ketika ada toko besar yang datang di satu tempat itu. Lalu orang ramai-ramai sekali, jemaat itu ramai-ramai sekali sambut dengan sukacita, merekam foto dan sebagainya, berdesak-desakan hanya untuk melihat sosok siapa yang datang. Tetapi saudara-saudara, tidak lama setelah itu kita melihat suasana jadi berbeda. Yesus yang sama tidak lagi disambut dengan sorak-sorai, dengan gembira, sekarang berjalan memikul salib. Tidak lagi disambut dengan meriah, yang ada justru teriakan-teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Yang tadinya dari Hosana, teriakan Hosana, menjadi salibkan dia. Di sini kita melihat satu kenyataan yang sangat jujur tentang hidup manusia. Bahwa hati manusia mudah sekali berubah-ubah. Terutama ketika harapan kita Bapak, Ibu, dan Beta mungkin tidak terpenuhi. Kalau kita melihat orang-orang waktu itu di zaman itu sepertinya sebenarnya punya harapan yang besar kepada Yesus. Bahwa mereka mau jadi Yesus adalah Raja yang kuat. Yang bisa membebaskan mereka dari setiap penderitaan hidup. Yang bisa membebaskan mereka dari setiap tekanan-tekanan yang ada dalam hidup mereka. Dari situasi-situasi yang sementara sulit yang dihadapi oleh mereka. Mereka lihat Yesus yang bisa buat mujizat yang luar biasa. Mereka melihat sosok Yesus adalah tokoh yang pemimpin, punya kuasa. Maka mereka yakin, ini dia sudah nih yang datang. Yang katun tunggu-tunggu, yang bisa menolong kita. Yang bisa membantu kita keluar dari setiap persoalan hidup. Tapi ternyata Yesus yang datang tidak seperti yang mereka bayangkan atau mereka harapkan. Yesus tidak datang untuk perang. Yesus tidak datang untuk menjatuhkan kekuasaan. Ia justru datang untuk menderita dan ia mati untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ketika Yesus tidak memenuhi ekspektasi itu, mereka menjadi kecewa. Dan kekecewaan itu berubah menjadi penolakan. Kalau kita jujur, bukankah sikap ini juga seringkali
ada dalam hidup kita setiap hari Bapak dan Ibu Saudara-saudara. Kita mudah berkata Tuhan, kita percaya. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika hidup kita berjalan dengan lancar, kita mengatakan demikian. Ketika usaha-usaha kita berhasil, keluarga-keluarga kita baik-baik saja. Pelayanan kita jalan dengan mulus, dengan lancar. Kita menyambut Yesus dengan sukacita, dengan meriah. Tapi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, ekonomi semakin sulit, pekerjaan-pekerjaan tidak pasti dalam hidup kita, relasi-relasi kita, hubungan kita mulai retak, atau doa-doa terasa tidak dijawab oleh Tuhan. Maka kadang-kadang kita mulai bertanya, bahkan mungkin juga kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak lagi berseru hosana, tapi mungkin saja kita menjauh dari Tuhan. Bahkan diam dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tema kita di minggu ini berkata, sambutlah Yesus dan ikutlah Dia. Saudara-saudara, menyambut Yesus itu mudah. Tetapi mengikuti Yesus itu yang tidak mudah dalam hidup kita. Menyambut Yesus berarti kita menerima Dia di saat kita butuh pertolongan. Tetapi mengikuti Yesus berarti Bapak, Ibu, dan Beta, saudara-saudara semua tetap setia. Bahkan ketika jalan yang kita tempuh itu adalah jalan penderitaan. Yesus tidak hanya menerima sorak-sorai Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi Ia juga menerima salib. Penderitaan Yesus tidak hanya berjalan di jalan yang dihiasi oleh daun palma. Tapi Ia juga berjalan di jalan yang penuh dengan Golgota. Dan yang luar biasa adalah Yesus tidak mundur. Yesus tidak lari, menyerah dan sebagainya. Bahwa di tengah penderitaan Yesus, bahkan saat tergantung di salib, Yesus masih menunjukkan belas kasih-Nya. Ia melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya. Lalu Ia berkata, Ibu, inilah anakmu. Bahwa di tengah rasa sakit yang Dia alami, Yesus tetap peduli. Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Di tengah penderitaan Ia tetap mengasihi. Inilah anugerah Allah. Bahwa penderitaan Kristus yang menyelamatkan. Bahwa salib bukan tanda kekalahan. Tetapi tanda kasih, wujud nyata kasih Kristus. Salib bukan akhir. Tetapi jalan menuju keselamatan. Yesus tidak turun dari salib karena Ia memilih tetap tinggal di sana karena demi kita yang Dia kasihi. Sekarang pertanyaannya bagi Beta dan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apakah kita hanya mau menyambut Yesus saja? Atau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus dalam hidup kita? Mengikuti Yesus hari ini berarti Bapak, Ibu, dan Beta, saudara-saudara tetap setia. Meskipun mungkin ketumpung hidup ini tidak selalu mudah. Tidak selalu berjalan dengan lancar, dengan baik. Tetap jujur di tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Tetap mengasihi bahkan ketika mungkin keton disakiti oleh orang lain. Konteks hidup kita hari ini tidak jauh dari pergumulan. Banyak orang bergumul tentang ekonomi yang semakin sulit dalam hidup kita. Anak-anak muda mencari arah hidup. Keluarga-keluarga menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan mungkin dalam pelayanan pun kita bisa merasa lelah. Kadang-kadang mungkin kita merasa tidak dihargai oleh orang lain. Bahwa di tengah semua itu, dalam realitas itu, firman Tuhan mengajak kita bahwa jangan hanya menjadi orang yang bersuruh hosana. Saat Bapak, Ibu, dan Beta menghadapi situasi yang bahagia, yang senang. Tetapi hilang saat salib itu datang. Bahwa ikutlah Yesus sampai ke salib. Karena justru disitulah Bapak, Ibu, dan Beta akan melihat kasih Tuhan yang paling nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, cerita ini belum selesai. Kita digiring lagi, dibawa lagi melihat satu tokoh lain, yaitu Pilatus. Pilatus ini tahu Yesus itu tidak bersalah.
Hatinya tahu betul bahwa sungguh-sungguh Yesus itu tidak bersalah. Bahkan dia sudah bilang di depan orang banyak, saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi masalahnya bukan soal tahu atau tidak tahu. Masalahnya berani atau tidak berani menyatakan sebuah kebenaran itu bagi banyak orang. Karena situasi yang membuat dia menjadi orang yang tidak berani menyatakan kebenaran. Karena orang banyak terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tekanan-tekanan massa pada saat itu sangat besar. Situasi semakin panas. Dan akhirnya Pilatus memilih untuk menyerah. Bukan karena Yesus adalah orang yang salah. Tetapi karena Pilatus tidak cukup berani berdiri untuk menyatakan sebuah kebenaran itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Bahwa di tengah-tengah tempat kita bekerja mengabdi, kita tahu bahwa yang tidak benar itu, tapi kita pilih diam supaya tidak bermasalah atau tidak supaya kita tidak dikucilkan oleh orang lain. Dalam keluarga pun kadang-kadang begitu. Kita tahu ada yang tidak benar, ada yang tidak beres. Tapi karena tidak enak hati, lebih baik atau pilih ikut saja. Kadang juga kita melihat ada yang perlu dibenahi dalam kehidupan keluarga, mungkin cara bicara antara papa dan anak-anak, antara suami dan istri, atau cara bersikap dari orang tua terhadap anak-anak, atau sebaliknya, atau keputusan-keputusan yang diambil, tetapi lebih baik kita diam supaya tidak menjadi kerebutan di dalam kehidupan keluarga. Supaya suasana dalam hidup rumah tangga itu adem-adem saja. Supaya orang di luar sana melihat, oh yo keluarga ini baik-baik saja. Karena itu lebih baik katong diam saja. Kalau salah katong diam saja. Supaya katong dilihat orang itu baik. Bahkan dalam pelayanan kadang kita tahu ada yang tidak tepat atau ada yang tidak benar. Tapi kita diam karena takut hubungan kita jadi tidak baik. Kita takut kalau katong berbicara yang salah, mungkin disalahpahami oleh orang lain. Kita takut kalau katong menegur orang itu, nanti dianggap menyerang terhadap dia. Akhirnya kadang-kadang kita pilih diam saja, supaya tetap aman dan tidak ada konflik. Padahal mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyampaikan itu dengan kasih, itu menjadi kebaikan bersama kita. Tapi karena kita lebih memilih kenyamanan, supaya ketunjang ada konflik, supaya tenang-tenang saja, maka akhirnya kebenaran itu akhirnya kita simpan sendiri dalam hati kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelan-pelan kita jadi terbiasa mengikuti arus yang sementara ini jalani oleh kita bersama. Terbiasa mengalahkan sebuah kebenaran itu. Tanpa kita sadar iman kita menjadi lemah. Iman kita menjadi rapuh. Padahal mengikuti Yesus itu tidak selalu mudah. Banyak konsekuensinya. Kadang justru kita harus berani berbeda dari orang lain. Kadang kita harus berani sendiri dari orang lain. Bukan untuk kita melawan orang lain. Tetapi untuk tetap setia pada sebuah kebenaran itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu dan Beta, saudara-saudara, bahwa jangan sampai kita tahu soal kebenaran itu, tetapi tidak hidup di dalam sebuah kebenaran itu. Jangan sampai katong kenal Yesus, tetapi tidak berani mengikuti jalan Yesus. Saudara-saudara, kadang yang lebih berat lagi, tanpa sadar manusia bisa bersekongkol dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Bukan karena kita yang melakukan secara langsung, tetapi karena kita memilih diam, membiarkan atau bahkan ikut mendukung. Kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak benar, tapi kita tidak berani mengatakan kebenaran itu. Akhirnya kita bukan hanya tidak melakukan kebenaran,
Tetapi kita juga membiarkan kejahatan itu terus berjalan dan itu terus berlanjut dalam hidup kita bersama. Bahkan kadang kita ikut tertawa, kita ikut menikmati atau merasa itu hal yang biasa saja terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, bahwa di tengah keadaan hati manusia yang mudah berubah, yang kadang kompromi dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, dan yang sering menjauh dari hal kebenaran itu. Yesus justru menunjukkan jalan yang berbeda. Bahwa di tengah semua itu Yesus tetap berjalan menuju salib. Ia tidak melawan, ia tidak mundur, tetapi ia tetap setia sampai akhir. Bahkan di kayu salib ditulis di sana Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bahkan orang-orang menolak tulisan itu. Mereka tidak mau Yesus disebut sebagai raja. Karena bagi mereka raja itu harus kuat, harus menang, harus punya kuasa. Tapi Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia adalah raja bukan karena kekuatan dunia, tetapi karena kasih yang rela berkorban. Ia menang bukan dengan pedang, tetapi dengan salib. Ia menyelamatkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih yang dia tunjukkan. Hari ini firman Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk menyambut Yesus. Karena menyambut itu mudah, Bapak Ibu Saudara. Bersorak itu mudah, mengaku percaya itu juga mudah sekali dari bibir mulut kita. Tetapi yang sulit adalah tetap mengikuti Yesus ketika jalannya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan yang kita lalui. Mengikuti Yesus berarti tetap percaya saat hidup ini tidak mudah. Tetap setia saat doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tetap mengatakan kebenaran-kebenaran walaupun mungkin di luar sana ada begitu banyak sekali tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Tapi kita harus menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memilih untuk berjalan bersama Yesus bukan hanya saat kita mengalami kesenangan, tetapi juga saat kita mengalami kesusahan dalam hidup, dalam penderitaan. Bukan hanya saat kita diberkati, tetapi juga waktu kita diuji dari setiap persoalan-persoalan dan tantangan hidup. Karena itu saudara-saudara, mari kita jujur dari hati kita masing-masing. Apakah Bapak, Ibu, dan Beta, saudara-saudara, hanya orang-orang yang selalu berseru Hosana ketika keadaan kita itu baik-baik saja? Ketika kita menemukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, ada sukacita, ada berkat yang berlimpah, dan kita mengatakan Hosana. Atau kita jujur bahwa kita benar-benar murid yang tetap setia di salib Kristus. Karena di salib itulah kita melihat kasih yang sejati. Dan dari salib itulah kita menerima hidup yang baru. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah perlindungan ini kita juga bersyukur untuk 93 tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Ini bukan perjalanan yang singkat, di waktu yang panjang yang dilalui kita bersama. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tetap setia menolong, Tuhan tetap setia memimpin, menjaga, dan menuntun perjalanan orang-orang muda gereja sampai saat ini. Karena itu, dalam momen syukur kita di hari ini, kita juga diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita hanya setia sesaat, tetapi mari kita belajar untuk setia dalam perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus dan tetaplah mengikuti Dia. Apapun yang katong hadapi dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan menolong kita semua. Amin.
Jemaat beta undang berdiri. Di hadapan Tuhan Sang Pemberi Berkat, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar persembahan pujian dari Nona Given, Latu Papua. Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya lagu yang Given bawakan bisa menjadi berkat-berkat yang sama. Kasih-Mu
kasih, Tuhan berkati Nona Given. Ungkapan syukur 93 tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Jumat, pada hari Jumat 27 Maret 2026, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku telah berusia 93 tahun. Sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kita patut bersyukur, baik yang pernah menjadi bagian dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, atau masih menjadi anggota aktif, bahkan para senior yang sampai saat ini masih terlibat secara langsung maupun tidak langsung, menopang seluruh aktivitas Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Inilah potret 93 tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, yang akan tetap menjadi tulang punggung gereja, anak kandung Gereja Protestan Maluku, masa depan Gereja Protestan Maluku, dan turut berperan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak melihat Angkatan Muda itu sebagai suatu organisasi yang lepas dari gereja, tapi bagian integral. Nah, itu tidak. Jadi dia tidak bisa keluar dari gereja. Angkatan Muda bukan cuma kegiatan-kegiatan ibadah saja, tapi kita harus berkiprah ke masalah-masalah sosial, ekonomi, mengabdi di Angkatan Muda GPM. Kita mesti siap berkorban. Setiap langkah pelayanan, kita menenun harapan. Di setiap karya kasih, kita menghadirkan terang. "93 tahun merupakan jejak iman, pengorbanan, dan kesetiaan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Hari ini kita berdiri teguh, melangkah bersama menuju satu abad pengabdian. Dengan semangat persatuan, kita bangun masa depan yang berakar pada iman, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bagi gereja, masyarakat, dan dunia. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku setia melayani, terus berbuah menyongsong 100 tahun kemuliaan Tuhan.
mengenang para pendahulu yang telah berkarya dalam sejarah perjalanan AMGPM, Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri. Di Minggu Sengsara ke-7 ini, kita pun bersyukur atas 93 tahun usia Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sebagai wadah yang menghimpun dan membina potensi pemuda Gereja Protestan Maluku dari masa ke masa, sambil tetap menghayati makna penderitaan Kristus. Dirgahayu AMGPM, tetaplah berjalan mengikuti tapak-tapak kaki Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan teguh dalam tugas sesuai moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Jemaat disilakan dulu kembali. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita dengarlah anjuran. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, karena Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini telah terkumpul persembahan kami di saat ini Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa dari pribadi rumah tangga kami masing-masing. Untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih khusus di rumah-Mu yang kudus di saat ini Bapa. Ini doa dan syukur yang kami naikkan kepada-Mu di sore hari yang indah ini Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan, dalam perjamuan asa yang kudus pada hari Jumat 3 April 2026 mendatang, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati semua kita. Bapak Ibu Saudara-saudara disilakan duduk. Mari kita menyatu hati untuk berdoa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang di saat ini, kami bersyukur sebab Engkau yang senantiasa menganugerahkan seluruh kehidupan bagi kami. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tetap setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, bahkan sampai Engkau rela mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib demi keselamatan kami. Dalam kerendahan hati kami datang membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau pelihara sampai saat ini. Untuk kesehatan yang kami peroleh, untuk keluarga, untuk pekerjaan dan usaha-usaha kami, dan untuk setiap penyertaan-Mu di tengah segala pergumulan hidup kami bersama. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu di hari ini yang kembali terus mengingatkan kami untuk tidak hanya menyambut Engkau, tetapi juga setia mengikuti Engkau dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan tetap setia mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua kami yang datang di tempat ini, yang datang bergumul, yang datang beribadah, memuji, mempermuliakan di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau tahu pergumulan setiap kami.
yang sedang bergumul terkait dengan ekonomi, yang mencari-cari pekerjaan, yang sedang bergumul karena sakit yang dialami, yang menghadapi masalah dalam keluarga, bahkan yang imannya sedang lemah. Kami mohon ya Tuhan, kuatkanlah mereka, hiburkanlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, cukupkanlah yang kekurangan dalam hidup mereka, dan teguhkanlah yang mulai goyah imannya. Ajarlah kami semua untuk tetap setia, untuk mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Bukan hanya saat hidup kami baik-baik saja, tapi juga ketika kami ada di tengah-tengah penderitaan, bahkan persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Tuhan, kami berdoa untuk Klasis Kota Ambon, untuk Bapak Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama dengan anggota MPK, para sekbid, para pegawai. Tuhan menyertai, memberkati mereka dengan kasih-Mu, dengan hikmat Tuhan beri kepada mereka untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka. 21 jemaat di Klasis Kota Ambon dengan agenda pelayanan di Usbu yang baru di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini. Tuhan menyertai semua program pelayanan yang harus dikerjakan dan dilakukan bersama. Bagi anak-anak anggota SIDI Gereja Protestan Maluku, terkhusus di Klasis Kota Ambon yang tadi pagi jam 9 di gereja, di jemaat-jemaat, mereka boleh mengaku Kristus, mengikuti Engkau sepanjang hidup mereka. Tuhan, dengarkanlah setiap pengakuan mereka, tolong mereka, dan biarlah mereka berjalan pada jalan dan kebenaran Tuhan. Persiapan perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 mendatang. Tuhan berkati semua kami yang telah mengaku bersedia untuk mengikuti dan hadir dalam kebaktian perjamuan kudus. Beri kepada kami kesehatan, supaya kami sehat, kami kuat. Kami boleh terlibat dan ada dalam kebaktian perjamuan asa yang kudus. Bapa, kami berdoa Tuhan, menyertai gereja-Mu di dunia ini secara khusus, Gereja Protestan Maluku. Berkati semua para pelayan, para pendeta, majelis jemaat, pelayan-pelayan, dan semua yang melayani dalam berbagai bentuk apapun. Ketika mereka lelah, Tuhan, kuatkanlah kami. Ketika kami menghadapi banyak tantangan, beri kepada kami hikmat dan keteguhan hati dalam hidup kami. Jadikanlah gereja-Mu sebagai terang dan garam di tengah dunia ini yang bukan hanya pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Tolonglah gereja-Mu ya Tuhan, agar tidak hanya bersorak hosana, tapi juga setia mengikuti Engkau sampai pada jalan salib. Terima kasih Tuhan untuk 93 tahun Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Tuhan anugerahkan pertambahan. Tuhan merahmati mereka, memberi kepada mereka hikmat dan kemampuan, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang muda gereja yang telah memberi diri mereka untuk terus melayani. Tuhan punya pekerjaan di gereja ini. Bahkan setiap pelayanan-pelayanan, diberkatilah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dalam menapaki hari-hari hidup bersama dengan semua ranting-ranting yang ada, dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk akta liturgi ibadah Minggu ke-7 Sengsara Kristus bagi semua kami yang telah melayani di jam 6 sore ini. Hamba-Mu bersama dengan para pelayan Majelis Jemaat Sejahtera, bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembawa salib, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektan, tua agama, security. Bahkan mungkin mereka-mereka yang telah memberi diri mereka untuk melayani di ibadah ini, yang namanya tidak hamba sebutkan satu demi satu. Tapi Tuhan tahu setiap pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan. Biarlah Tuhan memberkati semua kami.
tugas dan tanggung jawab dan pelayanan yang harus kami kerjakan. Diberkatilah oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, kejujuran dan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan adil dan benar. Bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bangsa, negara, bahkan juga daerah kami yang tercinta ini. Kami berdoa untuk situasi-situasi bangsa kami di tengah berbagai tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan keamanan. Kiranya Engkau tetap memelihara dan menjaga negeri ini. Jauhkanlah dari kami perpecahan. Tumbuhkanlah persatuan dan biarlah damai sejahtera-Mu nyata di tanah air kami. Bahkan di tengah-tengah kota kami yang tercinta ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dengan iman dan percaya sungguh kepada Engkau. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami, bahkan sebelum kami mengatakannya kepadamu. Ajarlah kami untuk terus percaya dan setia. Itu tidak hanya menyambut Engkau, tetapi juga mengikuti Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita dan bangkit, yang telah menyelamatkan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan akhirnya kami sama-sama akan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus menjalani penderitaan supaya kita semua beroleh penebusan oleh kasih Allah. Oleh sebab itu, pergilah dan tebarkanlah kehangatan cinta kasih, keadilan dan kebenaran di bendang Tuhan, dengan janji berkat-Nya yang menyertai-mu. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara disilakan duduk untuk berdoa syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaktian di saat ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.